Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pakis Project. Gimana liburannya, asik? Dengar-dengar liburannya diperpanjang ya. Nah, gimana perasaannya kalau libur diperpanjang? Senang? Sedih? Silakan kalian curahkan, bisa di kolom komentar di bawah nanti. Nah, kali ini Bapak sajikan materi khusus untuk persiapan ujian, terutama yang ingin melaksanakan SBMPTN yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Nah, bagi yang tidak mengikuti ujian pun tentunya bisa menyimak sebagai persiapan kalian nanti jika ingin ikut ujian. Karena soal-soalnya tiap tahun atau dari tahun ke tahun itu setipe. Ya. Nah, kali ini apa yang akan Bapak sajikan? Kali ini Bapak menyajikan materi konjungsi. Nah, kalau di video sebelumnya tentang teorinya, kalau sekarang contoh soalnya. Jadi contoh soal ini Bapak ambil dari soal-soal SBMPTN ya. Bapak modifikasi, Bapak tampilkan atau Bapak sajikan di sini. Nah, silakan bisa kalian lihat di hadapan kalian. Bapak beri waktu beberapa detik aja kali ya. Silakan, atau 20 detik deh untuk menjawab kira-kira jawabannya apa ya. Ini soal tentunya bisa dibilang mudah susah ya. Konjungsi kata penghubung, kira-kira penggunaan konjungsi yang tepat yang mana? Disebut yang tepat tentunya yang sesuai dengan ejaan, kebakuan ya. Silakan. Yang baku yang mana penggunaan konjungsinya? Silakan. Yang benar nanti bisa tulis di kolom komentar dan akan mendapatkan hadiah. Baik, udah dapat jawabannya yang mana? Silakan. Bisa bawa pulang hadiah, menarik. Nah, ada 5 pilihan jawaban, jadi dipandu ya sambil diperhatikan kira-kira yang mana jawabannya. Yang A itu sehingga perlu, jadi ada konjungsi sehingga di sana. Kemudian ada dan juga. Untuk yang B itu ada tetapi, yang C itu ada melainkan, yang D itu ada jika dan maka, dan yang E itu ada sedangkan. Yang mana kira-kira nih? Memang untuk soal-soal bahasa Indonesia itu seperti benar semua jawabannya ya, padahal ternyata kurang tepat secara efektivitas atau kebakuan. Nah, dapat yang mana jawabannya? Baik, kita bahas langsung. Siap-siap. Ternyata jawabannya yang C. Waduh, kenapa C? Baik, selamat yang pilih C sebagai jawaban. Kita bahas dari yang A dulu ya. Ada penggunaan sehingga di awal kalimat. Di video Bapak sebelumnya sempat dijelaskan ada konjungsi intrakalimat. Nah, konjungsi intrakalimat ini gunanya untuk menghubungkan kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa. Nah, dan biasanya letaknya itu bisa di tengah-tengah, hampir akhir, bahkan ada juga yang di awal. Contohnya jika, ini di awal ya, bisa. Kalau sehingga apakah konjungsi intrakalimat atau antar kalimat? Nah, sehingga ternyata konjungsi intrakalimat dan dia menyimpannya ya itu tidak baku kalau di awal kalimat. Jadi yang A ini tidak tepat, ada sehingga di awal kalimat. Nah, biasanya ini juga jadi tips bagi yang nanti mengerjakan soal. Ketika pertanyaannya konjungsi yang tepat sesuai dengan kaidah kebakuan, lihat dulu di awal-awal kalimat ada konjungsi enggak, dan konjungsinya itu apakah konjungsi antar kalimat atau bukan. Kalau sudah benar konjungsi antar kalimat, oleh karena itu, oleh sebab itu, akan tetapi ya, berarti lihat konjungsi yang lainnya yang digunakan dalam kalimat tersebut. Tapi kalau yang digunakan ternyata konjungsi intrakalimat, sehingga, tetapi, kemudian ada maka, ya sedangkan, nah itu tidak tepat secara kebakuan. Jadi jangan dipilih kecuali pertanyaannya yang tidak tepat, seperti itu. Kalau yang B, tetapi
Nah, ini juga sudah dijelaskan di video berikutnya, ada konjungsi namanya konjungsi korelatif atau konjungsi yang punya kaitan ya, punya hubungan. Contohnya apa? Tidak dengan tetapi. Tetapi di sini ada kata tidak. Nah, tapi ingat ketika ada penambahan hanya, tidak hanya berarti tetapi juga harusnya yang baku atau yang tepat seperti itu. Nah, ini pun jadi tips nanti di soal-soal yang akan kalian jawab tentang konjungsi. Ketika ada konjungsi korelatif, nah, lihat benar nggak pasangannya? Bukan, melainkan, tidak, tetapi. Ketika ada penambahan hanya, nah harus ada penambahan juga. Ya, setelah konjungsinya nanti. Berarti di sini harusnya ada juga. Tidak hanya tetapi juga, seperti itu. Kita lihat yang C ya. Bukan hanya, melainkan juga. Sudah tepat berarti ya penggunaan konjungsinya di sana. Tuh. Bukan hanya dia yang melakukan, melainkan juga saya. Sudah tepat, nggak ada masalah. Nah, kemudian yang di mana salahnya, di mana nggak tepatnya misalnya. Nah, di sini. Ini kalau tetap pakai maka, tidak akan muncul subjek. Ingat. Jadi ketika ada jika, ada maka, ya, ini tidak akan muncul subjek. Ini tidak tepat, nanti kita coret aja makanya. Nggak usah dipakai. Jika hujan turun, langsung saya tidak berangkat. Itu. Yang E, ini kasus sama seperti yang A kasusnya. Jadi ada penggunaan konjungsi antar kalimat intra kalimat, sedangkan yang digunakan di awal. Nah, kalau ada konjungsi intra kalimat sedangkan, tetapi, melainkan, sehingga itu digunakan di awal kalimat, otomatis kalimat itu tidak baku. Seperti itu. Jadi jawabannya yang C ya. Jadi diulangi tips pertama kalau menemukan soal-soal konjungsi, lihat awal kalimatnya, ada konjungsi nggak? Ya pilih, lihat. Oh, ada konjungsi. Apakah konjungsinya sudah tepat? Kan di awal itu harusnya konjungsi antar kalimat. Nah, kalau ternyata tidak tepat, berarti kalau pertanyaannya cari yang nggak tepat ya pilih itu. Kemudian lihat konjungsi korelatif. Nah, juga sering muncul juga. Bener nggak pasangannya? Itu juga sering muncul dalam ujian. Ya, itu tipsnya. Jadi lihat awal kalimat, kemudian juga lihat kemunculan subjek predikat juga sama, itu jadi membuat kalimat itu tepat atau tidak, ya. Jangan sampai ada jika ada maka otomatis membuat kalimat ini jadi nanti tidak efektif. Itu. Baik, itu dia penjelasan tentang soal konjungsi. Semoga bermanfaat. Meskipun liburnya diperpanjang, ya nggak usah bete. Bahkan ada yang seneng mungkin ya libur diperpanjang. Kalian masih bisa belajar kok, tenang. Banyak sumber-sumber belajar, contohnya pantengin terus channel Paris Project. Insya Allah bermanfaat ya. Dan kalian juga tetap masih bisa merequest. Mohon maaf, requestan kalian yang belum sempat Bapak tampilkan, insya Allah dalam proses pengerjaan. Terima kasih, semoga sehat selalu. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga kondisi. Semoga situasi ini cepat membaik, cepat ya normal lagi. Kita berdoa. Terima kasih, jangan lupa like. Yang belum subscribe dulu. Komen silahkan, bagikan ke teman-teman. Mohon maaf bila kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.